apanya saya lebih ke Pak Ivan Iwirata nanti gimana teknis selanjutnya ke depan. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Desa Pinanggi yang telah memberikan sambutannya. Sambutan yang kedua yaitu dari Bapak Haji Ivan Wiranto. Bapak M. Taufik, DPRD Kabupaten Muaro Jambi, waktu dan tempat komunikasi. Ya, nampak sedikit komisi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ivan Wirata, supaya lebih enak dikenal Pak Iwi, itu aja ya. Kalau kita ditanya nanti Bapak Ibu selalu lupa. Yang bahwasanya kemarin dia juga ikut bertanggung Muaro Jambi tapi belum rezeki. Mudah-mudahan di tahun depan Bapak Ibu mengenal lebih dekat lagi, sehingga tidak lupa di tahun 2024 ini bisa ketemu lagi dan bisa memimpin Muaro Jambi. Ya, ini harapan kita. Karena seingat saya, setahu saya DPRD yang berani ke Tenggalu cuma Pak Iqbal, ya kan? Saya aja kalau nggak diajak beliau, saya juga nggak pernah hadir di sini. Ya. Yang kami hormati Bapak Ketua Forum Desa Sebar Utara, Bapak Adam, dan yang kami hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Edi Rahab, dan seluruh perangkatnya, Pak RT, Pak Kadus, dan yang kami banggakan Ketua dan seluruh jajaran CPKP Muaro Jambi yang telah berkenan hadir. Ada juga dari unsur DPD, DPC, DPAC. Alhamdulillah eksis. CPKP ini tak kenal apapun, ya siap melayani tanpa syarat. Nah, lo motonya aja siap melayani tanpa syarat, nggak pakai duit, bener ya. Sukses untuk DPKP ke depan. Nah, ini saya mau perkenalkan ke provinsinya Pak Ivan, karena di provinsi ada DPD ya. Nah, kalau DPD kabupaten ini mungkin wilayah Bahar Group ini sudah mengenal, sudah kenal, di kabupaten sudah dikenal, mungkin di dinas-dinas sudah kenal ya. Ini jadi kalau Bapak Ibu mau butuh KTP yang mau dicetak lagi sama CPKP bisa. Kebetulan KTP sekarang tidak jauh-jauh cetaknya, kalau cetak ulang ya. Tapi kalau mau apa cetak tapi belum rekam dulu baru dicetak. Tapi sebelum KTP harus punya kakaknya dulu. Ini sudah dilaksanakan di Kecamatan Muaro Jambi, seluruh kecamatan sudah operasional. Bulan kemarin proyek hanya 3 kecamatan, Bahar Utara, Sungai Bahar, dan Bahar Selatan, dan sekarang sudah diluncurkan sehingga semua kecamatan bisa cetak KTP di kecamatan masing-masing. Sebelumnya puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah serta inayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak Ibu masih diberikan kesehatan, kesempatan waktu, dan juga kesehatan. Mudah-mudahan yang hadir ini dan seluruh masyarakat Muaro Jambi khususnya Bahar Utara dijauhkan dari pandemi. Salam tak lupa kita sajukan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Bapak Ibu hadirin berbahagia, ini suatu istilah kalau Jawa itu ketiban pulung dusun Tenggalung ini. Hadir
perwakilan Bapak Ibu tingkat kabupaten dan juga tingkat provinsi. Kami berdua sama Pak Ipan ini nak mau jemput bola, bukan nunggu bola. Apa sebenarnya yang terjadi dan yang sangat dibutuhkan masyarakat wilayah Dusun Tenggalong? Ini nanti yang mau kita garap di pemerintahan bersama Pak Ipan. Tadi disampaikan oleh Pak Kades tentang masalah jalan. Sebenarnya semua kalau komunikasinya lancar ada solusi. Ya, mau BUMN, mau apa itu kalau dikomunikasikan tetap ada solusinya. Ya, BUMN kebetulan plat merah juga. Nanti kalau kita sama Pak Ipan sudah ngomong dan menghadap gubernur kan tinggal nongkrong aja dengan direksinya. Kemarin sudah kami coba dengan Pak Kades Markanda Pinang Tinggi menghadap direktur, didampingi oleh Bupati, bahwasanya mau minta tanah untuk pemerintahan desa. Tetapi memang ya harus syaratnya harus dilaksanakan administrasinya, bahwasanya nanti seakan-akan ada ganti rugi, tetapi nilainya tidak semahal apa yang ganti rugi apa itu. Yang penting ada syarat untuk mengurangi aset. Karena Menteri Keuangan sekarang ini apapun bentuknya pembangunan kalau sudah menyentuh ke aset harus termonitor. Ya, kalau bangun gedung untuk aset harus nampak, untuk bangun jalan harus nampak, sehingga luasan nanti di PTP Nusantara 6 yang berada di wilayah unit usaha Bunut Pinang Tinggi, yang kebunnya berada di Pinang Tinggi dan Bunut, itu nanti kalau sudah ada pengurangan aset mungkin akan dilimpahkan kepada pemerintahan kabupaten, diatur melalui Perbu. Ya, ini jadi sebenarnya ya kalau sudah yang atas itu ngomong tuh sudah begitu apa, tapi dari bawah harus disokrok, diajukan dulu. Nah, tapi harus berkesinambungan, jangan setelah ada kabar terus dibiarin aja ya malah ngendap dia. Ya, jadi kalau ada kabar ya terus dorong. Nah, ini kalau masalah jalan ini aja nanti tidak sebegitu parah, tapi kalau para pemimpin yang ngomong, ya. Dato Edi Sudarminto berserta aparatur pemerintahan desa, para kepala dusun, BP, dan para RT, dan juga tokoh masyarakat, dan juga yang saya hormati selaku anggota DPRD Kabupaten Muara Jambi, Bapak Taufik, yang selalu bersinergi, berintegrasi, walaupun Gerindra, Golkar, tapi kepentingan rakyat mereka bersatu. Tepuk tangan dulu. Dan juga yang saya hormati Ketua Forum Kepala Desa Baru Utara, Bapak Edmadan, yang lalu juga peka dan peduli terhadap kehadiran kami di sini. Dan juga yang saya hormati di sini ada Ketua Jaringan Pendampingan Kebijakan Pembangunan. Tadi judulnya tanpa pamrih, tanpa diberi apa-apa. Tepuk tangan, karena beliau bukan berpikir dunia, berpikir akhirat. Nah, mudah-mudahan kita jumpa di surga nanti. Tepuk tangan sekali. Dan juga yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat seperti Pandai, Tua-Tua Tekanai, yang wabil khusus tokoh masyarakat suku anak dalam Dusun Tenggalong yang kami cintai, kami sayangi. Mungkin ada yang tidak bergabung di sini dan mungkin dengar suara kami. Tujuan kami adalah bagaimana merubah ini bahasa, kalau negeri baldatun toibatun warubun gopur, artinya menyamakan. Mereka paling hadir duluan di sini, harusnya kesejahteraannya juga sama bersama kita. Tepuk tangan untuk semua ini tuh. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita tidak lupa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita diberi kenikmatan, kesehatan dan kesempatan hadir di Dusun Tenggalong ini dalam rangka reses anggota DPR Provinsi Jambi. Kebetulan saya Haji Panurata yang hadir di sini
berdasarkan apa saya reses di sini. Tadi sudah disampaikan oleh anggota DPR Kabupaten Muaro Jambi, yang tahu Tenggalong ini hanya Pak Ipan lah selaku anggota DPR. Kenapa? Saya memang waktu itu dapat laporan dari Datuk Kades, juga Ibu Nur, melalui media sosial Facebook, yang waktu itu Lebaran ketiga, dan sebelumnya sebenarnya dapat pertengahan bulan puasa, bahwa kondisi prihatin di lokasi perumahan tersebut. Dan saya ingin merasakan, melihat, mendengar, dan menyaksikan. Memang betul-betul hari Lebaran kedua saya lebaran di desa Tenggalong ini bersama suku anak dalam. Ini menjadi keprihatinan bagi kita semua. Dan saya alhamdulillah di sini jaringan pendamping kebijakan pembangunan juga udah, saya kaget tadi seragamnya. Saya bisik Pak Taufik, ini apa Pak Taufik? Ini Pak JPKP, dan saya baru hari ini tahu bahwa jaringan ini ada untuk pendampingan. Dan yang beginilah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau bukan kaum itu yang merubah. Jadi kita hadir di sini bagaimana sama-sama merubah negeri ini menjadi negeri yang baik, negeri yang sejahtera. Makanya kami melakukan reses. Artinya reses itu adalah masa di mana anggota DPR di luar gedung DPR, di luar masa sidang DPR, melakukan kunjungan untuk menangkap aspirasi rakyat. Apa yang dikatakan aspirasi rakyat? Tadi sudah jelas, sudah diterangkan oleh Datuk Kepala Desa, apa yang jadi problem, apa menjadi masalah, apa yang diinginkan oleh masyarakat. Itu kami rumuskan. Makanya gunanya mendapat jabatan politik itu untuk kemaslahatan umat. Khairunas ampahum linas, sebaik-baik manusia memberikan manfaat untuk orang banyak. Inilah kami hadir di sini. Dan saya walaupun tidak satu partai dengan Pak Taufik, tapi apapun kejadian di dapil saya, di dapil beliau, kami selalu konsen. Baik masalah listrik, masalah PLN, masalah sanitasi, dan juga masalah apapun menjadi kebutuhan rakyat. Inilah tugas kami datang sini, mencatat, merekam, dan mengusulkan. Tadi banyak problem-problem yang kami diskusikan, dan Datuk juga sudah menyampaikan bahwa 90% ini HGU, artinya punya kebijakan yang sangat sulit. Karena kita regulasi kita ini kadang-kadang gara-gara regulasi, gara-gara posisi aset, padahal duit ada tapi tidak bisa membangun. Nah, dan disitulah pentingnya saling koordinasi, saling integrasi. Makanya tidak ada bicara Golkar, tidak ada bicara Gerindra, itu cuma perahu untuk mencapai sebagai jabatan politik. Apabila orang baik tidak ikut politik, orang jahat isinya. Makanya kami jadi orang politik ini wajib kiranya fardu ain untuk bisa berbuat untuk rakyat. Inilah kami hadir di sini. Jadi kami juga tahu problem, dan mungkin tadi ada tambahan-tambahan, apalagi ada jaringan ini kadang-kadang persoalan masuk ke rumah sakit belum dicek baru ditanya KIS, ditanya BPJS, padahal ini udah stadium 4. Masuk dulu prosesan nanti ini. Saya juga kadang kaget Pak Taufik, kalau ada orang badan yang bencana BPBD itu. Nah, kalau ada orang tenggelam, itu bukan main dicari, tapi ada yang mau jelas mati itu tetap dicari. Kan apalagi yang hidup mau mati itu, gitu. Ya kan apa bedanya? Ya, BPBD kalau ada yang tenggelam itu bukan main beramai-ramai di shooting-shooting untuk mencarinya. Tapi kalau ada di rumah sakit yang sekarat, itu pun ditanya BPJS dulu. Nah, inilah Mbak, itu salah satu lah. Artinya ini menjadi apa bagi kami lah. Nah, dan juga saya juga sudah merasakan bahwa kondisi Baru Utara ini dari mulai berapa kali kami sini, termasuk Pak Taufik nih masalah jalan ya, dari penorokan tadi juga sampai hari ini Datuk juga baru ngasih proposal dengan saya, Pak Ipan, ini penorokan tolong sampai ke daerah berapa titik itu, ada sekitar 300-400 meter lagi itu. Tadi saya juga telepon di pihak Bina Marga, tolong. Ini saya ada berapa kali hadir di sini, sampai sekarang belum juga dilaksanakan. Saya dianggap masyarakat sini PHP nanti, ya.
hadir di sini tapi tidak ada realisasi. Makanya tadi saya udah sebelum sini bilang Datuk Kepala Desa, kalau kita tuh betul-betul lah. Saya Pak, kalau kondisi Muara Jambi hampir apa? Ada areal persawahan di desa Pudak itu 100 hektar lebih. Tapi menyeberangnya Bapak pakai apa? Pakai seling. Saya mencoba pakai seling, naik seling saya. Tidak ada akses jalan usaha tani, tidak ada akses jalan sarana produksi. Padahal arealnya 100 hektar yang bisa 3 kali musim yang tidak kena banjir. Nah kadang-kadang, nah itu tidak ada tahu. Maka kalau saya butuh tantangan yang tidak pernah orang datang, saya datang ke sana, walaupun pakai apa gitu loh. Insya Allah saya hitung-hitung, Pak, ini ngangkat bahan ini berapa Pak? Saya naik seling, saya tanya dulu, Pak berapa bahan untuk padam di karung nih, pakai karung? Pak ini 400 kilo. Oh saya berat saya Pak 78, masih masuk. Tapi ada surga di sebalik itu. Areal, langsung saya video call Kadis Pertanian, langsung nengok. Kalau mau ikut saya yang narik. Ini yang perlu dibantu. Ya, nah, inilah artinya kami selaku anggota DPR. Kondisi sekarang jangan lagi lah punya niat yang macam-macam, tangkap KPK. Ya, oke. Oren Pak, kembali ke sini, dibacokan. Itu Pak Ipan tuh. Nah, saya tidak mau, ya. Nah, makanya kulil aku walau kana muron, pahit benar harus sampaikan. Jadi hari ini sama jaringan juga, Pak, dan Pak anggota DPR Kabupaten, saya lah bisik-bisik, Ketua Forum, Pak Des, apa yang menjadi skala prioritas tadi Datuk, saya salut, tepuk tangan untuk Datuk dulu. Pertama, listrik lah di perjuangannya. Tadi saya juga masalah penambahan gardu ya Pak ya, penambahan watt juga. Tadi saya telepon Direktur PLN, Pak, tidak salah saya hari ini 2 hari turun. Nah, kemarin pernah disetiris Pak, hari ini kena petir jatuh apa tali-tali kabel. Insya Allah saya telepon sore udah hidup, begitu loh. Ini agak anggota DPR agak keras dikit, ya. Nah jadi begitu itu gunanya. Jangan kasih baju bawa tanggal kasih 100. Kanti maju awak tinggal hubungan putus. Gara-gara kelender kasih 100, nah, saya tidak mau itu namanya zolim, ya. Kita harus amanah untuk membangun negeri ini, ya. Nah jadi saya udah punya konsep lah. Yang kemudian tadi saya juga nelpon, tolong nanti diskusikan. Yang kedua juga apa-apa yang direncanakan Pak, tolong diintegrasikan dan kita nanti sama-sama berempat ini langsung menghadap gubernur. Karena Gubernur Jambi sekarang ada program 2 miliar per kecamatan. Siapa yang hebat melobinya, ya itu yang dapat duluan. Karena terbukanya 2 miliar per kecamatan, bukan 200 per desa, ya kan? Nah, makanya suku anak dalam ini harus menjadi skala prioritas, kan betul lah? Ya tuh, karena Datuk coba tadi mengandalkan anggaran dana desa tanpa ada tambahan yang lain. Tepuk tangan sekali lagi untuk Datuk. Jadi semangat kami untuk bantu beliau. Dan juga masalah listrik udah, tinggal masalah jalan yang tidak jelas statusnya. Diperbaiki dengan dana desa, Datuk masuk penjara, ya kan? Karena ini harus ada apanya, pelimpahan aset, itu. Nah, jadi kami coba juga lah terobos sama anggota DPR Kabupaten untuk ngomong coba langsung ke Menteri BUMN supaya tadi dapat sekitar berapa luas tadi diminta untuk tanah untuk kantor, ya. Ya, ini mah 2 hektar ya. Nah, tuh, ya. Yang kemudian masalah jalan, karena begitu juga sama dengan Pertamina. Kadang-kadang dana APBD bisa masuk, tapi itu statusnya punya Pertamina. Harusnya apakah pinjam pakai itu harus ada keputusan. HGU itu apakah nanti sepanjang jalan ini kita bantu, tapi harus ada apakah pinjam pakai ataupun CSR dari PTP itu tersendiri yang membangun. Artinya asetnya mereka yang punya aset, mereka yang bangun, jangan berisiko ke kita. Mungkin itu salah satu, tapi dimulai dengan usulan proposal dari Datuk Kepala Desa dengan Forum Kepala Desa. Mungkin itu langkah-langkah ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dalam penyampaian perkataan tadi. Kurang berkenan di hati Bapak Ibu, selaku manusia banyak kurangnya, yang lebih sempurna itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, terima kasih kepada Bapak Haji Ivan Wirata yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan untuk berkumpul pada hari ini dalam rangka reses Bapak anggota DPRD Provinsi Jambi, Bapak Ivan Wirata STM MT di Desa Pinang Tinggi, Dusun Tenggalung. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan kita dan besar Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat beliau. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, Bapak Ivan, Bapak Taufik, Bapak Kadus, Markanding dan Pinang Tinggi. Izinkan kami memperkenalkan diri bahwa saya Hendra Nasution yang dipercaya oleh kawan-kawan memimpin JPKP, Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan, yang mana kami adalah kumpulan relawan-relawan yang mengabdikan diri untuk mensukseskan program-program pemerintah, karena visi kami adalah sebagai mitra sosialisasi program pemerintah yang dipercaya masyarakat. Secara struktural kami se-Indonesia sudah berdiri, dan di pimpinan pusat kami itu Bapak Maret Samuel Seken sebagai ketua umum, dan kebetulan pula Pak untuk pembina kami di pusat adalah Bapak Haji Joko Widodo, Presiden kita, dan Bapak Muldoko KSP sekaligus pembina kita. Di sini kami juga ada pembina Pak, alhamdulillah Pak Taufik sebagai pembina kami, ada juga Pak Robinson Sirait untuk tingkat kabupaten, tingkat provinsi kami ada juga kedudukan kami, dan kami di Provinsi Jambi sudah ada sekitar 7 kabupaten sudah terbentuk Pak. Tugas kami ya sengaja mengabdikan diri untuk membantu masyarakat supaya menerima program-program pemerintah yang selama ini dicanangkan, baik dari pemerintah pusat, kabupaten, provinsi maupun daerah sampai ke desa. Yang sudah kami lakukan, kami bukan sudah bisa dirasakan sama masyarakat sendiri lah Pak. Jadi masyarakat yang butuh bantuan kita seperti pengurusan identitas kependudukan, kemudian bantuan-bantuan permohonan kesehatan, BPJS KIS, dan kami hari ini baru saja melaksanakan, sekarang pasiennya lagi di Jambi, operasi kedua katarak untuk warga Sungai Bahar yang alhamdulillah murni semua mereka tanpa biaya sedikit pun. Kami mulai dari pembuatan KTP, pengurusan perpindahan penduduk dari Bengkulu sampai ke Jambi, kemudian kami urus juga BPJS KIS sampai dia di operasi pertama 3 minggu yang lalu di Rumah Sakit Abdul Manap, dan hari ini sedang di Jambi untuk persiapan operasi kedua di Abdul Manap. Kedua matanya itu katarak Pak. Sebelumnya juga kami sudah membantu masyarakat di Desa Talang Datar, ada yang anak Riki Aditya itu dia menderita hernia, kami operasi berhasil dan tanpa biaya sedikit pun. Kami terima kasih sama pemerintah yang sudah membuat program-program seperti ini, jadi masyarakat yang benar-benar membutuhkan benar-benar bisa merasakan. Di sini kami bertugas sesuai dengan instruksi Pak Muldoko sebagai perpanjangan tangan pemerintah, bahwa kami bertugas untuk memotret permasalahan-permasalahan di masyarakat di tempat keberadaan kami. Jadi ada beberapa permasalahan yang kami tangkap, yang kami teruskan ke dinas yang terkait, dan momen kesempatan kali ini kami rasakan memang inilah seperti yang layaknya pemerintah adakan, bahwa setiap permasalahan itu dijemput bola dan masyarakat sendiri yang mengadukan. Ada beberapa poin yang jadi perhatian kami di JPKP, bahwa tadi sudah sedikit disinggung masalah jalan dari Penerokan. Kita tahu Pak, itu akses dalam provinsi yang mana yang kendaraan yang lewat sana itu bermacam kategori, baik dari ringan, berat sampai yang sudah puluhan ton. Jadi di beberapa titik itu kondisinya sangat memprihatinkan. Kalau sudah hujan sedikit sudah jadi kolam tuh Pak. Mungkin kalau sebelum sini sekitar berapa bulan yang lalu saya
memantau juga. Dulu Bapak sering kalau misalnya ada keluhan masalah jalan langsung Bapak respon, Bapak tanggapi, ada perubahan langsung. Saya pernah merasakan, saya ke Jambi, jalannya masih jelek, begitu balik sudah bagus Pak. Nah, pertanyaannya kenapa seperti itu Pak? Itu yang pertama. Berhubung juga Bapak sebagai ketua pembentukan peraturan daerah, mungkin saya juga sebelum kesini sudah coba cari informasi untuk perda pemakaian jalan di Provinsi Jambi, belum saya temukan. Apakah itu nanti bisa dibuat regulasi sehingga jumlah tonase yang melewati jalan yang sesuai dengan kelasnya itu memang benar-benar diperuntukkan seperti itu Pak. Jadi kami pun kalau misalnya ada regulasi seperti itu, kita bisa memantau dan mengawasi lah sambil bersama masyarakat. Intinya menjaga jalan itu supaya jangan sampai rusak, karena kita tahu untuk perbaikan jalan itu biaya yang dikeluarkan itu tidak sedikit. Kondisi jalan yang di Penderokan itu begitu kita masuk sana itu sudah curam, itu mobil kecil kalau sudah lewat itu pasti nyangkut. Kecuali kalau mobil besar, mobil double gardan gitu santai-santai aja. Dan seandainya jalan itu dibagusi gitu kan, kemudian dipertahankan dengan peraturan daerah supaya yang lewat sana itu dibatasi, mungkin itu akan lebih baik. Nah, bukan hanya di Penderokan, tadi juga saya lewat di jalan Pinang Tinggi ini pagi Pak, berbarengan dengan siswa SMA, dan kebetulan juga semalam kondisi hujan. Di depan mata saya sendiri itu anak-anak itu karena becek jatuh Pak. Nah itu saya prihatin sekali lihat kondisi mereka. Kalau seandainya ini saya tarik ke diri saya, iya beruntung kalau misalnya cuma jatuh. Kalau misalnya ada kejadian-kejadian yang lain, mungkin itu tanggung jawab kita bersama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami pantau di desa Talang Datar, itu ada satu kampung juga Pak, kampung yang hampir sama seperti ini. Penduduknya itu warga suku anak dalam, ada sekitar 20 kakak. Di sana itu masih listrik masih pakai genset Pak. Kemudian belum ada akses listrik sana. Sebenarnya kalau misalnya diusahakan, tiang listrik lama ada di sana beberapa tiang bisa digeser. Kalau misalnya ada masuk listrik seperti di sini, tiang-tiang beton menggantikan tiang-tiang listrik yang sementara, jadi warga sana juga bisa merasakan. Dan itu sudah lama sekali mereka sampaikan, mereka adukan, tapi sampai sekarang belum terrealisasi dan belum ada terasa manfaatnya yang mereka rasakan. Jadi mumpung kesempatan kali ini saya juga menyampaikan ke Bapak, kiranya Bapak bisa memperhatikan di desa tersebut. Seandainya bisa diprogramkan, nanti kami juga akan siap membantu untuk mendampingi. Terus kehadiran kami juga di sini setelah Bapak yang kunjungan hari Lebaran, kami ditelepon Pak Taufik untuk mengkolek data. Ternyata di sini ada beberapa warga yang belum punya identitas kependudukan. Kami langsung jemput bola, ketemu Kadus dan ketemu RT untuk mengajak warganya yang kira-kira belum punya identitas kependudukan. Momen kali ini kami sampaikan lagi, karena sudah ada di kecamatan, kalau butuh pendampingan kami siap. Tinggal hubungi kami, tinggal hubungi ke RT, Kadus, kami akan dampingi sampai nanti KK, KTP ataupun identitas kependudukan Bapak Ibu jadi. Nah, ngobrol juga sama Pak Kadus, ternyata warga di sini hampir sebagian besar itu belum punya buku nikah, Pak. Nah, kami lewat arahan Pak Dewan, Pak Taufik, mengajak untuk membuat program pembuatan buku nikah massal. Jadi Bapak Ibu yang di sini yang kira-kira belum punya buku nikah, kami akan dengan senang hati mendata, membantu dan memproses sehingga program ini bisa terlaksana. Dan seandainya pun nanti jadi, kita buat secara kolektif, kita jadikan di satu tempat. Bapak Ibu punya kelengkapan data kependudukan yang benar-benar sesuai, buku nikah, KTP, dan KK. Mungkin seperti itu Pak Dewan. Terima kasih atas waktu yang diberikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Iwi
Mudah-mudahan Pak 2024 kita perjuangkan. Amin. Kami tidak bisa mengungkap dengan kata-kata atas kehadiran Bapak Iwi dan juga Pak Taufik yang sudah melihat langsung kondisi kami di sini. Jadi kami selaku masyarakat Tenggalung ini pada kesempatan ini meminta dengan Pak Taufik dan Pak Iwi selaku mewakili suara rakyat. Pertama Pak, kami minta bagusi jalan itu, jalan yang Bapak lewat tadi. Satu. Yang kedua, TPU di kami ini ada Pak, tapi kalau misalnya 5 tahun lagi mungkin penuh. Jadi dalam kesempatan ini kami atas nama masyarakat meminta kepada Bapak macam mana solusinya, meminta kepada HGU untuk ditambah lagi TPU kami. Itu yang pas batas PTP dengan warga sebelah kiri Pak. Kalau 5 tahun lagi penuh itu Pak. Itu yang kedua Pak. Yang ketiga, tanah yang ada di wilayah Pinang Tinggi ini belum bersertifikat. Jadi kami selaku masyarakat memohon dengan Bapak melalui instansi yang terkait macam mana supaya tanah-tanah di wilayah kami ini disertifikatkan. Yang ketiga, ini banyak Pak permintaannya. Yang keempat, kalau bisa, kalau Bapak jadi nanti, jalan ini minta tembuskan ke unit 2 Pak. Karena jalan ini transmigrasi 1983, itu orang-orang dari Jawa itu masuk unit 1, unit 2 dari jalan ini. Itu mungkin dokumennya di Provinsi Jambi masih ada Pak. Karena kalau misalnya ini ditembuskan lebih dekat dan mungkin kami bisa membuat usaha kalau sudah rapi di sini. Itu aja Pak. Kami selaku mewakili masyarakat di sini 4 poin yang kami ajukan. Mungkin itu terlalu banyak, tapi yang namanya kami rakyat ini itulah yang bisa kami sampaikan. Itu saja Pak, lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kepada Tuhan kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karenanya pemerintah menurut saya udah cukup banyak membantu kami orang suku anak dalam, tapi belum juga yang misal begitu berhasil Pak. Tapi ya mudah-mudahan karena ini udah ada PLN nampaknya, alhamdulillah warga saya dan juga keluarga besar saya udah banyak lah, nampak udah bisa lah berombak dikit-dikit Pak. Dan juga kalau misalnya harap saya juga mana tahu kami juga dengan Bapak yang dari tolong masalah maksudnya di dalam ekonomi lah kayak gitulah Pak, karena di sini memang banyak sih kebun, tapi itulah orang kami dulu Pak udah dijual. Jadi di bidang ekonominya agak melemah lah kalau di orang SAD, karena orang SAD ini ya itulah jual lama-lama habis. Kayak gitulah. Harap kami juga minta bantu gimana caranya, karena orang kami ini memang kayak gitulah ekonominya rata-rata melemah. Itu aja Pak yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf, minta maafkan. Saya akhiri, wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usulan kamu jadi saksi nanti ya. Ya Pak, kami nak pakai nova nak telat, kami cepat pulang. Nyata.
Jadi itulah tadi banyak kekurangan pembinaan, dan saya terus saya bilang kemarin juga ada 17 ekor di Desa Baru sapi yang masih, kemarin saya datangkan Kabid Reses, saya datangkan Kabid Peternakan juga supaya diawasi, dikawal, termasuk vaksinasi. Ada penyakit sapi yang jembrana. Nah, jembrana itu sama dengan COVID pandemik 19 nih. Artinya cuma bisa dengan vaksinasi. Saya hitung-hitung tukang suntiknya dengan jumlah yang disuntiknya, entahlah banyak tukang mana. Itu kadang-kadang tidak tahu penyuluhnya. Itu Pak. Contoh kemarin saya tengok, harusnya penyuluh pengendalian hama itu satu kecepatan 1, tapi seprovinsi Jambi cuma 30%. Nah, coba. Ya. Nah, tapi kenapa? Karena saya rajin bikin konten. Saya secara curhat rakyat kata saya tahu, maka lebih tahu saya dari kadang-kadang dari Kadis Peternakan. Ya. Tepuk tangan untuk saya dulu. Iya. Jadi Kades pun datang Pak, ada konten. Ya bukan apa-apa, karena kalau tidak begini tidak disuarakan gitu loh. Ya nggak curhat. Ya. Saya kemarin ikut bunuh keong, itu udah 5% lebih, itu kalau kena keong itu habis sawah. Padahal dia ada 2 kali musim, 2 kali musim itu 7 ton loh. Dia bisa menemukan benih unggul. Nah itu 2 kali. Kita ada 2. Akhirnya saya YouTube kan, saya kasih tahu, saya kirim ke Pak Kadis. Pak Kadis langsung turun. Baru kami ikut saya nyemprot. Takut dia DPR ikut nyemprot. Tapi selesai Pak, gitu loh. Nah, kalau di Jawa itik yang makan keong Mas. Nah, kita enggak, manusia juga ada habis, enggak pernah, keong itu enggak pernah hidup karena banyak yang makan. Nah, maka setiap sawah dibuatlah ternak itik. Jadi kan ada simbiosis mutualisme. Itulah strategi pemimpin kawasan-kawasan yang saling bergantungan gitu loh. Makanya kayak sawit harus ada sapi, ada dulu mesin kacang, tapi kadang-kadang cepat rusak. Nanggung kan? Saya dapat informasi Pak. Nah, ada sekarang makanya saya bilang Pak Kabid Peternakan, coba cari mesin yang punya jangka waktu tahannya banyak gitu loh. Nah, nanti dimodifikasi baru dibantu petani ini asal ada SPJ, Pak. Kadang-kadang bantu kambing lebih besar pula anjing dari kambing gitu. Bagaimana? Akuran sekian tahun, umur sekian tahun. Nah, ini kami sebagai anggota DPR itulah tugas kami untuk mengawasi. Ya, dan sekarang mudah WA aja dengan saya turun. Apalagi diajak beliau karena diajak makan kan masalah sama dia ini. Tepuk tangan Pak Taufik. Nah, jadi kami juga besok hari Rabu masalah, alhamdulillah ya Pak ya, masalah replanting juga mudah-mudahan saya telepon Pak Kadis, Pak, Muara Jambi itu lebih dari yang lain. Ada jalan usaha tani, ada juga penambahan untuk replanting nanti. Nah, cuman dengan Pak Taufik lah kami nanti besok hari Rabu ini ya. Dan kalau bisa Pak, para korum Kades kalau bisa hadir semua ya. Ya, 80% suaranya untuk saya besok ke depan, tepuk tangan dulu. Boleh anak, kalau kita menjadah wajadah bagi sesungguh dapat hasilnya. Nah, tapi jangan kalah dengan NPWP, nomor piro, wani piro, itulah yang merusak gitu. Ke depan tak usah lagi ya. Ambil duitnya, pilih saya ya. Nah, tepuk tangan dulu. Kali dayung 30 lambat. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kita harus banyak umur karena dalam pandemi COVID-19 imun harus tinggi, banyak walaupun tidak punya duit tapi kita harus gembira, orang juga takut dengan gitu. Tapi kalau udah tidak punya duit lesu pula. Ya. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dalam penyampaian tadi. Mungkin banyak kata-kata yang kurang berkenan dari Bapak. Selaku manusia banyak kurang, yang lebih dan sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus lagi, urus dulu kakak sama KTP-nya. Setelah itu sudah dimiliki, baru nanti kita sama-sama menghadap bupati supaya diadakan nikah massal. Ya, tapi secus dulu Pak Rutara dulu sebagai proyek. Ya. Nah, kebetulan saya diminta menjadi pembina JPKP untuk Muara Jambi, sehingga apa yang harus dituju itu kapan buntu saya yang harus di depan. Ini Pak Iban. Jadi kapan dia di OPD buntu, nah, langsung telepon saya buntu di sini. Gitu. Begitu juga nanti sekarang land di provinsi, kalau rumah sakit provinsi sudah buntu, hubungi Pak Iban.
Kalau di kabupaten 3 rumah sakit buntu hubungi saya, termasuk UPD. Ya, oke. Nah, ya. Jadi untuk dusun Tenggalung yang belum memiliki KK KTP, tolong ya koordinasikan dengan Pak RT, Pak Kadus, sama didampingi JPKP juga Pak Kades nanti supaya sama-sama diurus di Dukcapil KK-nya. Kalau hanya sekedar rekam KTP, cetak KTP di kecamatan sudah bisa. Ya, itu tidak dipungut biaya sepeser pun. Ya, saya wanti-wanti, tidak ada pembiayaan di situ. Ya, mungkin itu tambahan. Terima kasih.